jangan mudah terpedaya kita ya kepada orang ini, karena setan di Indonesia itu seperti Ade Armando, Abu Janda, dan Sukmawati itu sangat dilindungi bukan sangat dilindungi lagi, terlindungi. Ya namanya masa zaman rejim sekarang ini, ya ginilah yang penista agama dan pembenci Islam itu seolah-olah terlindungi. Itu kenapa itu ceritanya kan. Jadi kita sebagai umat manusia yang berakal dan manusia yang beriman, kita jangan mudah terpancing oleh godaan yang seperti ini, karena godaan yang seperti ini adalah godaan setan, dimana godaan setan itu dia akan mencari berbagai macam cara untuk melabuhi umat beragama, khususnya seperti umat Islam. Karena itu muslihat setan, dan sekarang dia sedang tertawa karena umat Islam di Indonesia ini sudah terpancing amarahnya, dan membuat dia itu sangat bahagia dan bangga dan tepuk tangan itu sebenarnya ya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel ini, yaitu di channel Akal Sehat guys ya. Oke, di kesempatan kali ini saya ingin membahas sesuatu yang sedang viral pada saat ini, yaitu tentang itu adalah si penista agama Ade Armando, sekaligus dosen dia itu yang jadi faktor utama ya, kenapa dosen berperilaku sedemikian ya, itu saya tidak tahu ya guys ya. Oke, beliau telah menggemparkan jagat maya yang mengatakan di dalam Al-Quran itu tidak ada yang namanya dianjurkan untuk sholat 5 waktu yaitu ya. Oke, dan beliau juga ditanggapi oleh ketua MUI ya, itu ya sangat bijak menurut saya. Kata ketua MUI tersebut, gak usah dilayani, sebenarnya si Ade Armando ini hanya untuk memancing umat sebenarnya, itu tujuan utamanya. Kalau kita terpancing dan emosi kita terluapkan, itu adalah keberhasilan bagi beliau, itu tujuan beliau. Jadi begini, yang menjadi pertanyaan, mengapa seorang penista agama itu di Indonesia bebas kayak itu, nggak bisa dijerat hukum? Kenapa sebenarnya? Apakah Ade Armando ini pro pemerintah sehingga beliau sangat susah untuk ditangani oleh pihak kepolisian, dan bahkan tidak ditangani? Mungkin kalau laporan-laporan itu ada jelas, cuman ya namanya masa zaman rejim sekarang ini, ya ginilah yang penista agama dan pembenci Islam itu seolah-olah terlindungi. Itu kenapa itu ceritanya kan. Oke, kembali lagi kepada Ade Armando. Sebenarnya beliau itu adalah ingin pansos, dan kemudian dimana kita ketahui kepopularitasan dia itu sudah redup dan menurun. Dan kemudian itu kan dia dikenal yang pertama itu adalah sebagai si penista agama yang dulu-dulunya di channel YouTube-nya itu. Dan kemudian di sini dan saat ini beliau itu redup dan tidak dikenang lagi lah boleh dikatakan. Jadi sehingga beliau membuat pro dan kontra di channel YouTube-nya. Tujuan utamanya adalah untuk supaya viewernya itu naik di channel YouTube-nya. Mungkin channel YouTube-nya itu sepi, jadi dia memancing dengan secara sedemikian. Dan menurut dia itu berhasil kalau umat manusia yang ada di Indonesia ini, khususnya umat Islam, tuh terpancing dan akan mencari channel YouTube dia dan melihat video yang dia utarakan atau dia bicara itu tujuannya. Karena kan algoritma YouTube itu adalah ketika kita banyak berkomentar di YouTube dan kemudian kita datang viewernya banyak, itu akan menyebabkan channel YouTube-nya itu atau videonya itu berada di beranda. Itu tujuannya dia memancing sedemikian, karena basicnya itu memang untuk menghina agama, dan jadi penista agama dia lakukan berulang kali dan berhasil. Itu sebenarnya tujuannya adalah untuk supaya orang lain datang ke channel YouTube-nya atau halaman YouTube-nya supaya videonya itu banyak viewers dan dia mendapatkan banyak dolar dan menghasilkan uang. Itulah tujuannya. Jadi kita sebagai umat manusia yang berakal dan manusia yang beriman, kita jangan mudah terpancing oleh godaan yang seperti ini, karena godaan yang seperti ini adalah godaan setan, dimana godaan setan itu dia akan mencari berbagai macam cara untuk melabuhi umat beragama, khususnya seperti umat Islam,
jangan mudah terpedaya kita ya kepada orang ini, karena setan di Indonesia itu seperti Ade Armando, Abu Janda, dan Sukmawati itu sangat dilindungi, bukan sangat dilindungi lagi, terlindungi, sehingga mereka akan tidak ada rasa takutnya untuk membuat hal sedemikian. Mungkin jadi kita yang berakal sehat udah sebenarnya gak usah kita caci maki di channel YouTube dia, itu membuat dia semakin tertawa sebenarnya karena dia berhasil. Jadi kalau memang kita beragama yang murni Islam atau yang baik, kalau jumpa dia itu sebenarnya udah halal darahnya, dibunuh saja sebenarnya itu. Mungkin kalau dia berada di Aceh, nyawanya itu nggak lama udah mungkin udah jadi mayat dia sekarang. Jadi itu saja pesan dari saya, semoga kita dapat hikmahnya dari pesan dari saya. Dan saya ingatkan lagi, jangan mudah terpancing karena itu muslihat setan, dan sekarang dia sedang tertawa karena umat Islam di Indonesia ini sudah terpancing amarahnya dan membuat dia itu sangat bahagia dan bangga dan tepuk tangan itu sebenarnya ya. Dan begitu saja, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.